Jangan berpikir uang dulu, itu penting. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi. Uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi. Ya, tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Selalu harus humble. Lo tau gak sih, gue suka banget sama kata-kata yang Buya Hamka pernah ngomong. Kita terbuat dari tanah. Kita makan dari tanah juga, ya kan? Kita diri di atas tanah. Dan nanti kita balik ke tanah. Terus kenapa lo harus sombong? Kenapa lo harus langit? Selalu harus humble. Lo tau gak sih, gue suka banget sama kata-kata yang Buya Hamka pernah ngomong. Kita terbuat dari tanah. Kita makan dari tanah juga, ya kan? Kita diri di atas tanah. Dan nanti kita balik ke tanah. Terus kenapa lo harus sombong? Kenapa lo harus langit? Tetapi pada waktu itu ada kata-kata kamu yang membuat ibu alhamdulillah ya, bersyukur. Karena Putri bilang, Bu, sebenarnya cari uang itu nggak gampang. Iya. Cari uang itu butuh perjuangan. Dan cari uang itu butuh kesabaran. Betul. Nah itu yang akhirnya ibu, bukannya ini ibu merasa alhamdulillah dengan dengan tekad kamu, dengan kamu berjuang, akhirnya kamu bisa melewati itu dan akhirnya kegiatan kamu, akhirnya kamu bisa lebih tough, ya. Kamu bisa menerima kalau kamu dapat sponsor, Putri alhamdulillah, tapi kalau tidak mendapat, Putri tetap sabar dan tetap berjuang lagi. Senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain. Senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu. Daripada mendongak angkuh menatap silau matahari, lebih baik bersujud. Karena itu cara terindah berbisik rapat ke arah bumi, tetapi didengar oleh penghuni langit. Sejatinya susah Mas Pras dewasa. Berat Mas Pras. Berat sejatinya dewasa itu. Tanggung jawab, komitmen, terus asasnya banyak. Dan selama ini kan aku anak-anak dikasih gitu gak kuat Mas Pras. Ya Allah, berat pokoknya dewasa. Gue bukan orang lain, gue bukan si A, B, atau C. Sama dengan mereka juga bukan gue. Kami semua adalah individu yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, punya cara yang berbeda. Nah, jadi lu punya pilihan untuk nontonin siapapun, tapi lu harus ingat lu nggak bisa memaksa seseorang untuk menjadi apa yang lu mau. Sama seperti sekarang ini, gue nggak lagi memaksakan lu untuk menjadi apa yang gue mau, karena gue tahu bukan gitu cara kerjanya. Tapi ini adalah catatan buat kita semua untuk jangan pernah membandingkan, karena ketika kita membandingkan, di saat itulah kita kehilangan kebahagiaan. Apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Semua orang itu harus berubah. Kalau orang itu nggak berubah, berarti ada something wrong sama orang itu. Tergantung berubahnya. Orang berubah jadi jelek aja, belum tentu dia jelek. Mungkin sekarang lagi jelek karena itu ada ujian hidupnya dia. Orang jadi baik juga, belum tentu dia akan baik terus. Jadi people change itu makanya pinter-pinter. Itu benar sekali Om. Orang sukses, cara berpikirnya adalah mencari saingan. Ya, dan senang dengan adanya saingan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Biasanya orang yang tidak sukses atau orang yang berpikir picik, julid, itu kalau ada saingan, stresnya minta ampun. Dan mereka mengata-ngatai saingan tersebut. Mereka ingin memusnahkan saingan tersebut. Orang sukses bahagia ketika ada saingan. Kenapa? Karena saingan itulah yang kita buat untuk memicu diri kita menjadi lebih baik. Jadi semakin Anda ada saingan, semakin bagus. The one you'd most like to end up with as number one, which record? Golden balls, for example. The most golden balls in the history of football, for example.
I will love it. And I think I deserve. As you mentioned before, Messi is a fantastic guy, he's a fantastic player. He's in the history of football. But I think I have to have 6 or 7 or 8. You gotta be and more above him. Bahayanya dengan perasaan terserah itu adalah perasaan seolah-olah kita menjadi korban, dan perasaan korban kayak kita jadi korban tuh membuat kita jadi makin nggak berdaya kan? Ya. Maksudnya victim mentality itu tuh yang harus kita lawan tuh. Wow. Kita sering banget ngerasa jadi korban keadaan, korban situasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dan kalau lu kayak gitu ya lu akan jadi korban selamanya, lu nggak akan jadi pemeran utama dalam kehidupan lu sendiri. Wow. Iya kan? Manusia yang berakal, yang berhati, yang bisa menentukan langkah sendiri, itu yang bikin kita beda sama binatang kan? That's it. Ketika kita punya akal, kita punya hati nurani, ketika kita bisa mengendalikan nafsu. Abi selalu bilang tuh, kalau kita terlalu mikirin fisik, kita jadi binatang. Kalau kita terlalu mikirin rohani, kita jadi malaikat. Iya kan? Manusia tuh mencari keseimbangan di situ. That's so good. Dan itu yang bisa kita lakukan dan kita latih lewat interaksi sehari-hari. Gue pengen lu bisa hidup dari yang lu cintai. Gue pengen lu bahagia setiap hari dalam hidup lu karena lu gak ngerasa tersiksa ngerjain apa yang lu kerjain. Gue pengen lu bahagia Senin sampai Minggu, bukan Senin sampai Jumat. Gue pengen lu bahagia hari Senin, di saat mungkin hampir semua orang di Indonesia itu kesel ketemu Senin. Gue pengen lu tahu lu sebenarnya hidup untuk ngerjain apa, lalu lu perjuangkan, lalu kalau lu salah lu punya kemampuan untuk mantul balik dan terus jalan lagi, supaya lu menjalankan kehidupan yang membahagiakan, ketemu pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Ada satu quotes yang aku ingat, intinya gini, aku nggak tahu kunci sukses itu apa, tapi aku tahu kunci gagal, yaitu menyenangkan semua orang, berusaha menyenangkan semua orang. Karena kalau kamu berusaha menyenangkan semua orang, berusaha kayak apa namanya, people pleaser namanya, itu waktu buat dirimu sendiri habis. Ketika kita berjalan pada Tuhan, Tuhan akan berlari menghampiri kita. Ya. Jadi seberapapun usaha kita dekat pada Tuhan, Tuhan akan melebihi itu untuk dekat ke kita. Kita baru melangkah, Tuhan seneng banget lihat ada orang mau dekat ke dia, dia lari nyambut kita. Wow. Ya. Itu tuh analogi-analogi yang selalu diberikan ke Abi, Ya. diberikan Abi ke aku gitu. Ya. Yang lebih gampang diomongin ya guys, I know. Ya. Tetapi pemahaman itu tuh bikin jadi apa ya, merasa secure gitu, tahu kan? Kan salah satu hal yang kerap kali bikin kita deg-degan kan kita kayak nggak secure ya, takut, khawatir gitu. Jadi kalau ada perasaan secure, tahu kalau ya yang ngebelain kita yang di atas gitu ya, itu tuh it makes a whole lot of difference sih. Ya Allah, engkau berjanji akan mencukupkan rizki untukku. Sekarang engkau tahu ya Allah, aku sedang dalam kesulitan. Kalau dengan kepadamu yang Razak, maha pemberi rizki, aku belum mendapatinya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Itu Rabb namanya. Tapi kapan itu dikabulkan? Kalau ada pembuktian dari kita dalam bentuk komitmen berupa ibadah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Teruskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Caranya falyastajibu li. Kamu tuh mintanya banyak kepada aku. Aku tahu, kata Allah. Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Cuman problemnya kalau aku panggil kamu nggak pernah datang. Kamu manggil aku, kan? Saat aku panggil kamu nggak datang. Sekarang kamu nuntut aku datang memberimu saat engkau memanggil. Gitu. Penuhi dulu panggilanku, aku penuhi apa yang kau inginkan. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan nggak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86.
Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Jokan jalanan atau di gang. Masalahnya apa lah. Ada yang tahu. Kadang-kadang lu juga nggak tahu itu siapa. Tapi mau senakal apapun, kalau soal cinta setia ya dulu ya. Ini siapa yang bocor? Iya. Saya jarang ya perempuan sana sini. Jarang. Ya satu aja. Satu aja. Karena itu kebutuhan untuk ditemani, punya pasangan, disayangin gitu. Kalau lu udah gua merasa disayangin sama satu orang, ya udah gua sama dia aja.